Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Senang akhirnya bisa bertemu dengan kalian lagi. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat di rumah. Kita akan segera untuk membahas cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua informasi terupdate tentang berita politik hari ini. Kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's do this, let's Saya go. termasuk yang tidak setuju dengan Mas Hasto ketika membawa case pribadi untuk kemudian seolah itu persoalan institusi. Kan gitu kira-kira ya. Abang melihat itu? Iya, kita harus bisa pisahkan dan saya tidak setuju dalam kasus seperti itu gitu. Kalau dibawa ke institusi seolah membela partai, membela Ibu Mega, ya kita harus lihat dulu. Tunggu dulu kawan, ya kan? Hold the second. Makanya ketika ada yang mengatakan agak menjauhkan sedikit Ibu Mega dari Mas Hasto, itu mungkin juga cara yang baik untuk bisa dengar both sides. Oh, jadi Bu Mega selama ini nggak both side dong menurut Bang Don? Orang-orang dekat itu bicara seperti itu gitu. Yang enak senior ini Karena saya telepon bicara dengan 3 atau 4 orang di sekitar itu, jawabannya kayak begitu gitu. Ini sudah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto. Jadi jangan Segala sesuatu ada dikaitkan. yang enggak ada hubungannya kemudian dikaitkan dengan saya dan juga ya lucu aja. Lucu aja. Membaca Sampai 3 kali loh. senyum sendiri. Ini sudah Inilah ya Pak Jokowi. Kalau orang lain itu semua segala sesuatu yang buruk dikaitkan dengan dia. Kalau misalnya saya pribadi ataupun mungkin kalian, itu kalian akan sakit hati, emosi, bahkan mungkin kalian akan menanggapi ini dengan serius, akan melaporkan kepada polisi. Kalian nggak melakukan, untuk kalian terus yang dituduh ya. Seperti itu, fitnahan yang datang bertubi-tubi mungkin akan membuat kalian kesal, dan mungkin kalian akan mengambil tindakan yang lebih ekstrim lagi untuk melaporkan mereka kepada polisi karena mereka sudah berusaha terus-menerus mencemarkan nama baik kalian. Itu mungkin tindakan yang akan kita lakukan. Akan tetapi Pak Jokowi lain, teman-teman ya. Itu difitnah habis-habisan. Apa respon Pak Jokowi? Senyum-senyum melihat. Lucu katanya. Lucu, senyum-senyum. Ya inilah. Makanya banyak orang mengatakan, Pak Jokowi, hatimu itu terbuat dari apa sih? Sampai fitnahan terhadap Anda, Bapak, Anda hanya diketawain aja. Itu menandakan bahwa ya apa yang mereka usaha untuk membuat Pak Jokowi jengkel, membuat Pak Jokowi jatuh, itu sebenarnya nggak dianggap penting oleh Pak Jokowi, hanya dianggap jokes saja, dianggap candaan atau lucu-lucuan saja. Segala sesuatu yang buruk yang terjadi atas bangsa ini semuanya dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Memang ya teman-teman ya, orang-orang mereka ini makin sakit hati kalau Pak Jokowi hanya menanggapi dengan lucu-lucuan aja. Sampai 3 kali Pak Jokowi mengatakan lucu. Saya belum melihat adanya pegawai yang merasa tersindir, pimpinan yang merasa tersindir. Kenapa? Kami sengaja mengundang KPK, kelompok pemuja koplo. Tetapi kalau saya adalah kelompok pemuja keadilan. Nah, semoga dengan HUT partai yang melibatkan anak-anak muda, gelora anak-anak muda untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri, menjunjung tinggi sportivitas dapat ditunjukkan. Dan itulah PDI Perjuangan. Terima kasih. Belum nonton ya. Belum nonton beliau jogetnya seperti apa. Pak, jogetnya itu sampai bawah, Pak. Bapak kalau lihat sendiri, Bapak akan tahu orang awam saja melihat bahwa itu adalah sebuah sindiran. Sebuah sikap yang tidak menghormati institusi KPK. Masa dengan sengaja ya dia joget-joget sampai bawah, ayah-ayah seperti itu. Akan tetapi backgroundnya itu KPK di saat dirinya sedang dijadikan tersangka oleh KPK. Orang awam saja itu sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa si Hasto ini memang sengaja memberikan gimmick seperti hal tersebut. Backgroundnya tulisan KPK kemudian dipelitir menjadi kelompok pemuja koplo. Padahal sama-sama kita tahu, satu bangsa itu tahu bahwa KPK itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan kelompok pemuja koplo. Apakah mereka baru menciptakan ini saat dia jadi tersangka untuk memberikan sindiran kepada KPK, menunjukkan bahwa kami santai aja jogetin, nah KPK jogetin aja, seperti itu teman-teman. Begitu tidak menghormati ya institusi penegakan hukum di negeri ini. Ada ya koruptor seperti itu ya.
Jakarta kan ada staf penelitinya ICW, dia menjadi korban doxing setelah mengomentari OVCRB. Nah ini sejumlah pihak mengkaitkan dengan Pak Jokowi. Mungkin ada tanggapan? Saya itu di Solo, ke Jakarta kalau ada kawinan. Jadi ada yang mengatakan bahwa Ya jangan semua hal dikaitkan dengan saya. Semua hal dikaitkan dengan saya. Masa sampai urusan untuk pelatih PSSI aja juga dikaitkan dengan saya. Nah hubungannya apa? Ya yang paling penting kalau ada yang melanggar ya diproses hukum saja, gitu aja saya kira. Ya. Pak, kalau untuk sampai sekarang dia pensiun udah di Solo tapi terus dikait-kaitkan dengan semua hal yang ada terjadi di Jakarta, terutama terkait politik. Ini perasaannya gimana Pak? Sama sekalian kalau untuk ya, terkait, biasa aja. Kalau Bu Iriana kemarin juga nggak ada hubungannya. Biasa saja. Kalau Ibu Iriana reaksinya gimana Pak? Ya biasa saja. Biasa saja. Biasa saja. Biasa saja, nggak komplain dong. Pak Jokowi ini bos. Menyayangkan nggak sih Pak kalau masih udah di sini tapi terus dikaitkan? Ya biasa saja lah, biasa saja. Pak, sejumlah proyek PSN ini sudah pemerintahan baru. Nah, ini yang tadi teman-teman ya. Jadi segala hal itu selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi mengatakan sampai PSSI saja mau ganti pelatih itu Pak Jokowi dikait-kaitkan. Pokoknya ada isu sedikit saja yang isu itu adalah isu-isu sensitif yang berkaitan dengan masyarakat luas. Itu pasti hal-hal buruk itu akan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Sengotot itu loh ingin mengajar dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi apa? Biasa saja. Ropopo. Katanya mau mengerahkan video, lah kok malah mengerahkan massa. Saya masih ingat ancamannya Pak Hasto saat beliaunya ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Katanya beliau menyimpan bukti-bukti video yang berisi skandal korupsi pejabat dan mantan pejabat negara. Bukti-bukti itu konon dititipkan sama Bu Kony dan disimpan di Rusia. Bu Kony bilang kalau dibuka bakal bikin ancur-ancuran. Tapi kemarin ketika Pak Hasto dipanggil oleh KPK dan akhirnya datang, tim pengacaranya mengatakan bahwa beliaunya ini didampingi oleh 1000 pengacara. Loh, tidak hanya itu. Nggak sampai 1000. Untuk datang ke pemeriksaan yang biasa saja itu, Pak Hasto mengerahkan massa yang lumayan banyak yang menunggu dengan setia sampai Pak Hasto selesai diperiksa. Dalam pandangan saya, hal seperti ini kok terlihat tidak proporsional ya, dan malah menggambarkan kelas intelektualitasnya. Yang dibutuhkan dalam pembelaan hukum itu kan bukti-bukti yang menguatkan seseorang tidak bersalah terhadap satu tuduhan. Jadi yang harus dibawa itu bukti yang banyak. Bukti yang banyak, bukan massa yang banyak. Acara yang banyak atau supporter yang banyak. Lah buat apa banyak pengacara kalau bukti yang meringankan itu minim? Atau ya orang-orang seperti itu pengecut kayaknya, teman-teman. Nggak berani sendiri ya. Terlah ajaklah beberapa pengacara dengan mempersiapkan banyak barang bukti. Apa tujuan Anda membanyak 1000 pengacara membawa massa untuk mendemonstrasi kiri kanan depan belakang dari kantor KPK tersebut? Apakah mau mengintimidasi? Atau jangan-jangan KPK mau tangkap secara diam-diam nih Pak Hasto? Lagi tidur-tidur, kemudian KPK masuk, surprise, happy birthday. Borgol lengannya pakai baju orange. Aku supaya nggak ada massa teman-teman. Aduh. Haruskah ada massa? Sebelum pulang, Bu Kony bicara ke saya. Kita bicara berdua. Intinya beliau ternyata ingin menjadi wakil menteri luar negeri permintaan beliau atau Wamenhan, tapi lebih pengen jadi wakil menteri luar negeri. Saya bilang, Bu, itu bukan domain saya. Tapi kalau Ibu bekerja, Ibu ke Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain. Itu prerogatif Pak Prabowo. Silahkan disampaikan ke beliau. Jadi itu ambisi kekuasaan ternyata ya. Ibu Kony.
yang disampaikan saya ingin menjadi wakil menteri luar negeri, keinginannya atau Wamenhan, tapi lebih ke Wamenlu. Beliau menyatakan dengan pengalaman beliau dan yang lain-lain, itu seperti itu. Saya bilang silahkan saja nanti disampaikan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya kembali lagi kita kan ingin memberikan selalu edukasi ke publik yang baik, yang benar, ya kan. Ya hal-hal seperti ini saya sih menanggapinya tahu ya. Saya sih senyum saja bilang ya ini fitnah seperti ini ya pastinya bermunculan lah pada saat-saat seperti ini. Tapi saya disarankan oleh tim legal kami, ada Pak Habib dan yang lain bikin konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik ini juga tahu, gitu ya. Dan mungkin publik juga tahu, teman-teman mass media juga, bapak ibu media paling tahu, saya itu paling hati-hati berbicara. Apalagi saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa di sosial media yang beredar itu adalah menurut saya sayangkan dan saya sedih juga ada berita seperti itu yang dikeluarkan oleh seorang intelektual. Terima kasih. Oh, ternyata teman-teman. Pantesan hari ini itu begitu gacor. Kau ini lagi gacor. Menyerang Pak Jokowi lah. Menyerang sini sana soal pemerintahan sebagainya. Ternyata mempunyai ambisi berkuasa, mempunyai ambisi untuk menduduki kursi Wamenlu atau Wamenhan. Tapi gagal ya. Mungkin dalam pandangan Pak Jokowi waktu itu ya nggak cocok ya. Ya nggak berkuasa, fitnah, bertebaran, nggak dipilih atau nggak diajak jadi wakil menteri sesuai dengan harapan dan cita-citanya yang setinggi itu, ya nggak mungkin sih orang seperti itu menjadi wamen. Ya fitnah kiri kanan, busuki, hancurkan nama baik seseorang karena ya. Tapi kelompok-kelompok mereka memang orang-orang seperti itu, seperti Refli Harun ya yang dipecat Pak Jokowi, Abraham Samad, ya apalagi teman-teman, Said Didu. Orang-orang kelompok-kelompok sakit hati yang akhirnya menebarkan kebencian karena mereka tidak mampu untuk mewujudkan cita-cita mereka yang mungkin mempunyai maksud tersendiri, mungkin untuk menimbulkan sendiri ya. Akhirnya digagalkan oleh pemerintahan Pak Jokowi karena Pak Jokowi mungkin tahu orang-orang seperti mereka pasti mempunyai aura-aura yang buruk ya. Oke ya, saya pamit dulu, silakan tulis pandangan dan pendapat kalian di kolom komentar. See you on the next video and God bless. Bye guys.